Halo semuanya, perkenalkan nama saya Caroline Rotoajos Putri Samosir dengan NIM 2301624, saya dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sosiologi dan ekonomi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian landasan sosiologi. Landasan sosiologi adalah studi yang mempelajari mengenai masyarakat dan interaksi sosial yang ada di dalamnya. Jadi, sosiologi itu nggak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari kita. Misalnya di mana kita berada, dengan siapa kita berkomunikasi, apa yang kita lakukan. Contoh yang bisa kita ambil itu nggak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari pun kita bisa mengambil contoh. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup landasan sosiologi. Pembahasan terkait ruang lingkup sosiologi bisa ditinjau dari pendekatan. Nah, lalu pendekatan itu dibagi menjadi dua, pendekatan tujuan sosiologi pendidikan dan pendekatan pemakaian istilah atau pengertian sosiologi pendidikan. Nah, untuk pendekatan yang pertama ini ada ruang lingkup berdasarkan tujuan sosiologi pendidikan. Sehingga sosiologi bisa dibagi lagi menjadi tiga, yaitu sosiologi untuk guru, sosiologi untuk sekolah, dan sosiologi untuk mengajar. Pengembangan pokok pikiran sosiologi guna memenuhi tujuan sosiologi pendidikan dalam hal ini memiliki beberapa ruang lingkup. Di antaranya yang pertama pengantar, meliputi konsep dasar sosiologi, struktur sosial, fungsi dan pengendalian sosial, perubahan sosial, taksonomi ahli sosiologi, macam-macam kelompok dan sistem sosial, dan hasil penelitian ilmuwan sosial. Yang kedua yaitu pembahasan meliputi institusi masyarakat, sosiologi dan kurikulum, pendidikan dan kebudayaan, proses belajar mengajar di kelas menurut kacamata sosiologis, guru dan masyarakat, dan yang terakhir sosiologi dan nilai. Untuk pendekatan kedua yaitu pendekatan berdasarkan pengertian dan istilah sosiologi pendidikan. Ada beberapa istilah sosiologi pendidikan yang pernah digunakan, diantaranya Social Foundation of Education atau Yayasan Sosial Pendidikan, yang kedua Educational Sociology atau Sosiologi Pendidikan, yang ketiga ada Social Education atau Pendidikan Sosiologi, yang keempat ada School and Society atau Sosial dan Pendidikan, yang terakhir ada Community Relation atau Relasi Komunikasi. Pemakaian istilah sosiologi sebagai terjemahan dari Educational Sociology, pemakaian istilah ternyata mempunyai konsekuensi logis terhadap ruang lingkup sosiologi pendidikan. Selanjutnya ada peran landasan sosiologi. Apa sih peran dari landasan sosiologi itu tersendiri? Nah, peran dari landasan sosiologi ini yaitu penting karena memberikan dasar untuk memahami pola-pola sosial, interaksi manusia, dan dinamika masyarakat. Dengan landasan ini, kita dapat menggali lebih dalam tentang perilaku manusia, hubungan sosial, dan dampak perubahan dalam masyarakat. Secara singkat, landasan sosiologi membantu kita memahami dunia sosial di sekitar kita dan di kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, tujuan landasan sosiologi. Untuk pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Nah, kalau misalkan tadi ada tujuannya, di sini saya akan menjelaskan lagi selanjutnya adalah fungsi dari landasan sosiologi. Yang pertama yaitu identifikasi fakta sosial terkini tentang pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan. Yang kedua, penelitian lintas budaya dan komparatif dalam berbagai jenis. Yang ketiga, ada investigasi ruang kelas dan sekolah sebagai fungsi sosial sosiologis. Contohnya apa sih? Nah, landasan sosiologis pendidikan di Indonesia masih menganut atau secara umum masih menganut paham integralistik yang sumber utamanya berasal dari norma kehidupan bermasyarakat. Contohnya seperti kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mencapai mufakat, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat, negara melindungi warga negaranya, serta selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, ada manfaat mempelajari sosiologi dalam kepentingan pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu dapat digunakan dalam membina peserta didik untuk lebih mengenal kebudayaan nasional di Indonesia. Yang kedua, dapat digunakan dalam mengambil suatu keputusan dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, dapat mempererat hubungan antar individu atau kelompok bermasyarakat. Yang keempat, dapat mengetahui dan mengatasi permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dampak apa sih yang kita dapat dari perubahan sosial terhadap identitas dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat? Nah, yang pertama, identitas budaya masyarakat bisa mengalami modifikasi untuk mencerminkan nilai-nilai dan norma baru yang berkembang.
Yang kedua, beberapa nilai tradisional dan praktik budaya bisa hilang atau tersingkirkan akibat perubahan sosial yang sangat cepat. Yang ketiga, perubahan sosial juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, termasuk preferensi makanan, mode, dan gaya hidup. Subbab selanjutnya yaitu ekonomi. Pertama, pengertian landasan ekonomi yaitu konsep yang penting dalam studi ekonomi yang membahas tentang dasar-dasar atau fondasi yang menjadi pijakan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, apa aja sih peran dari landasan ekonomi itu? Peran pertamanya yaitu menciptakan kestabilan ekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal melibatkan peraturan pengeluaran dan penerimaan pemerintah, termasuk peraturan anggaran negara, pajak, dan subsidi. Yang ketiga, kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, tingkat suku bunga, dan kebijakan bank sentral. Nah, fungsi landasan ekonomi dalam pendidikan yaitu menunjang kelancaran proses pendidikan, bukan merupakan modal mengembangkan dan untuk mendapatkan keuntungan. Ekonomi pendidikan fungsinya sama dengan sumber-sumber pendidikan seperti guru, kurikulum, alat peraga, dan sebagainya untuk mensukseskan misi pendidikan yang semuanya bermuara pada perkembangan anak didik. Nah, contoh landasan ekonomi yang paling penting adalah kebijakan yang mendukung investasi, infrastruktur yang memadai, serta ketahanan ekonomi dan keuangan yang kokoh. Misalnya, pengurangan pajak, perizinan yang cepat, perlindungan hukum yang kuat bagi investor. Manfaat dari landasan ekonomi yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua menghasilkan inovasi dan kreativitas, yang ketiga menciptakan lapangan kerja yang sangat besar. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari ekonomi dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, hal tersebut dapat membantu kita mengerti cara mengelola keuangan, membuat keputusan finansial yang cerdas, dan memahami bagaimana kebijakan ekonomi memengaruhi harga barang dan jasa yang kamu konsumsi atau kita konsumsi. Jadi, belajar ekonomi membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ada juga peran penting investasi dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kenapa sih bisa dibilang penting nih investasi? Karena bisa menciptakan lapangan kerja yang besar, meningkatkan produksi, dan mendorong inovasi yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Urgensi ekonomi sebagai landasan pendidikan. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lapangan kerja. Sehubungan dengan itu, semua usaha yang akan dicapai melalui proses pendidikan, terutama pendidikan formal, senantiasa melibatkan aspek ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa landasan sosiologis yaitu mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa, kita harus memusatkan perhatian pada pola hubungan antar pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Untuk terciptanya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai, terciptalah nilai-nilai yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang memikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Selanjutnya, untuk landasan ekonomi, kesimpulannya yaitu landasan ekonomi pendidikan sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Dengan adanya landasan ekonomi yang kuat, pendidikan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Peran pemerintah dalam membangun landasan ekonomi pendidikan sangatlah penting. Manfaat dari adanya landasan ekonomi pendidikan antara lain meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan inovasi dan kreativitas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan di dalam PPT. Terima kasih, semoga bermanfaat.